Halo, selamat pagi. Nama saya Leoni Violeta dengan NIM 24400131553. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi Theory of Communication yang berjudul Social Exchange Theory. Anggi, ajarin aku dong, aku nggak ngerti tahu bagian yang ini. Nih, nggak ngerti, gimana sih caranya? Bagian mana? Coba aku lihat nih. Oh, bagian yang ini. Ini sih tinggal dimasukin aja ke Excel ini. Wah. Nah, gampang kan? Oke, makasih Anggi. Iya, sama-sama. Belum makan siang kan? Ke depan aja yuk, aku traktir nih. Beneran. Makan di depan. Oke, makasih ya. Yuk, yuk. Mumpung aku belum makan siang nih. Ya, thank you ya. Ilustrasi di atas merupakan contoh dari teori pertukaran sosial, di mana perilaku seseorang ditentukan melalui pertukaran dari perhitungan untung, rugi kedua belah pihak. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini sampai habis. Teori pertukaran sosial dicetuskan oleh beberapa tokoh, yaitu Peter Michael Blau, James C. Coleman, George C. Holmes, and Peter P. Eke. Teori pertukaran sosial mengemukakan bahwa kekuatan utama dalam hubungan interpersonal adalah kepuasan kepentingan diri kedua orang. Kepentingan diri tidak dianggap selalu buruk dan dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan. Pertukaran ini saling mengutamakan keuntungan dan meminimalkan kerugian, atau istilahnya memaksimalkan profit dan meminimalkan loss. Pertukaran interpersonal dianggap analog dengan pertukaran ekonomi di mana orang puas ketika mereka menerima pengembalian yang adil untuk pengeluaran mereka. Harold Cayley dan John Thibault memandang pertukaran sosial sebagai hubungan interpersonal suatu transaksi dagang. Teman-teman tahu nggak sih teori pertukaran berakar dari sosiologis behavioris, di mana sosiologi perilaku seseorang berpusat pada hubungan antar perilaku terhadap lingkungannya dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor tersebut. Sosiologi perilaku menyatakan bahwa perilaku di masa lalu akan menentukan perilaku masa kini. Jadi maksudnya, misalkan seseorang melakukan suatu perilaku di masa lalu dan akan timbul reaksi dari lingkungannya. Reaksi yang menghasilkan penghargaan, maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan diulang atau sebaliknya. Teori pertukaran sosial atau SET ini didasarkan pada gagasan bahwa orang berpikir tentang hubungan mereka dalam hal ekonomi. Ini berhubungan dengan cost and reward. Artinya, perilaku seseorang dalam suatu hubungan dimunculkan berdasarkan perhitungan. Seseorang cenderung mempertahankan hubungannya jika menguntungkan bagi dirinya. Jika hubungan tersebut dianggap merugikan, maka pelaku cenderung tidak ingin mempertahankan hubungan tersebut. Berikut konsep pokok pertukaran sosial. Pertama, ada ganjaran, yaitu akibat yang dinilai positif yang diperoleh dari seseorang dalam suatu hubungan. Ganjaran bisa berupa banyak hal, yaitu contohnya uang, penerimaan sosial, dukungan terhadap nilai yang dipegang. Ganjaran bersifat relatif sesuai waktu dan individu tersebut sendiri. Yang kedua, ada biaya atau cost, yaitu akibat yang dinilai negatif dari suatu hubungan. Biaya ini adalah sesuatu yang dikorbankan, diberikan, dan didedikasikan. Contohnya waktu, uang, usaha, konflik, harga diri, dan sebagainya. Sama halnya dengan ganjaran, biaya ini bersifat relatif dalam artian dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi serta mereka yang terlibat dalam suatu hubungan. Yang ketiga, ada hasil atau laba, yaitu ganjaran dikurangi biaya. Ini untuk menghitung berat ukur dari hubungan interpersonal seseorang. Bila individu merasa bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan cenderung memutuskan hubungan tersebut dan mencari hubungan lain yang menghasilkan laba. Menurut pencetus teori penetrasi sosial yaitu Altman and Taylor, suatu hubungan akan bertahan apabila mereka memperoleh ganjaran ketika hasil atau keluarannya bersifat positif. Hubungan yang positif berarti penghargaan jauh lebih besar dari pengorbanan dan sebaliknya, yaitu jika hubungan bersifat negatif, berarti pengorbanan melebihi penghargaan. Teori pertukaran sosial memprediksi bahwa nilai atau worth dari suatu hubungan mempengaruhi nilai akhir atau outcome, atau apakah orang akan meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya. Hubungan yang positif biasanya dapat diharapkan untuk bertahan, sedangkan hubungan yang negatif mungkin akan berakhir.
Lalu ada tingkat perbandingan, yaitu ukuran baku atau standar sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ini dapat berupa pengalaman pribadi atau alternatif hubungan lain yang terbuka bagi individu tersebut. Hubungan individu di masa lalu akan menjadi tolak ukur untuk menilai hubungan interpersonal dengan orang lain berdasarkan pengalamannya terdahulu. Misalnya, semakin memuaskan atau menyenangkan hubungannya di masa lalu, maka tingkat perbandingannya akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Lalu ada tingkat perbandingan alternatif, yaitu tingkatan terendah dari ganjaran suatu hubungan yang akan diterima oleh seseorang dengan memberikan alternatif ganjaran yang tersedia dari beberapa suatu hubungan alternatif atau menjadi sendirian. Contohnya, saat seseorang berada di hubungan yang tidak menguntungkan untuk dirinya, ia ingin keluar dari hubungan tersebut tapi tidak dapat karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, jika keluar dari hubungan tersebut, ia akan kesulitan karena tidak memiliki teman lain dan tidak memiliki alternatif lain. Jadi mau tidak mau, ia harus bertahan di hubungan tersebut. Kemudian ada asumsi dasar. Asumsi ini berkaitan dengan sifat dasar manusia. Pertama, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pada dasarnya, perilaku manusia dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaannya dengan berusaha mengurangi tingkat keinginannya terhadap sesuatu. Maka manusia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya. Ketika manusia mendapatkannya, itulah yang disebut sebagai ganjaran atau reward. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam proses interaksi, dan keinginan manusia ini yang untuk mendapatkan keuntungan juga yang menggerakkan manusia untuk berhubungan atau menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan atau cost dan penghargaan atau reward. Teori ini mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan tersebut. Karena baik lagi, setiap individu memiliki standar yang berbeda untuk menilai cost dan reward bagi dirinya dalam suatu hubungan. Lalu ada asumsi yang berkaitan dengan sifat dasar suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat saling berkegantungan atau interdependent. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari sini kita pastinya cenderung untuk berhubungan dengan orang lain, yang menjadi sebuah rutinitas yang berkegantungan. Pertukaran sosial adalah bagian dari rutinitas yang kita lakukan dalam suatu hubungan. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Setiap hubungan pastinya melibatkan proses di dalamnya. Ada tahapan dan fase yang dilalui dalam suatu hubungan seiring dengan berjalannya waktu. Waktu menjadi faktor penting karena mempengaruhi pertukaran sosial dari pengalaman di masa lalu, yang kemudian akan menuntun individu terhadap penilaian cost dan reward di pertukaran sosial selanjutnya. Jika dilihat berdasarkan dasar teori pertukaran sosial, Thibault dan Kelly mengasumsikan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan sosial hanya selama hubungan itu cukup memuaskan untuk ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Selain itu, di teori pertukaran sosial kita mengenal adanya evaluasi suatu hubungan. Yang pertama ada level comparison atau level perbandingan. Ini adalah standar yang mewakili perasaan mengenai apa yang harus diterima dan dikorbankan dalam suatu hubungan. Yang kedua ada level perbandingan untuk alternatif. Ini adalah level terendah dari suatu hubungan, didasarkan pada willingness individu tersebut untuk meninggalkan suatu hubungan yang memuaskan dan tetap tinggal pada hubungan yang kurang memuaskan. Selain itu, terdapat matriks pertukaran sosial by Thibault dan Kelly. Yang pertama ada matriks terkondisi. Ini mewakili pilihan perilaku dan hasil yang ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal, yaitu lingkungan, dan faktor internal, yaitu keterampilan khusus yang dimiliki setiap interaktivitas. Yang kedua, ada matriks efektif. Ini adalah transformasi yang dapat Anda lakukan pada matriks yang diberikan. Contohnya adalah mempelajari hal baru atau skill baru. Yang ketiga ada matriks disposisional. Ini mewakili cara dua orang percaya bahwa hadiah harus ditukar di antara mereka, atau bagaimana dua orang atau lebih dalam suatu hubungan saling berdiskusi mengenai cara untuk saling bertukar penghargaan, yaitu reward.
Dalam teori pertukaran sosial, kita mengenal juga ada 3 cara atau struktur pertukaran sosial. Yang pertama, pertukaran langsung. Ini adalah timbal balik yang dibatasi hanya pada 2 aktor yang terlibat secara langsung dan 2 orang tersebut saling membalas cost dan reward-nya. Yang kedua, ada pertukaran tergeneralisasi. Ini adalah timbal balik tidak langsung, melibatkan jejaring sosial dan tidak terbatas hanya pada 2 individu. Contohnya, seseorang memberikan reward kepada orang lain. Penerima merespon tetapi tidak ditujukan kepada orang pertama, melainkan ke orang lain lagi. Yang ketiga ada pertukaran produktif. Ini adalah pertukaran di mana kedua mitra dikenakan biaya dan manfaat secara bersamaan dan di keduanya harus saling berkontribusi secara aktif untuk memperoleh keuntungan tersebut. Sekian presentasi saya mengenai social exchange theory. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.